Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saksi yang melihat kejadian di TKP. Mengapa warga akhirnya mengamuk dan juga membakar truk tersebut. Nah misal Pak, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Bapak RT Sambo, Oke, Pak Sambo ya berarti ya. Bapak berarti selaku RT daerah mana? daerah Selembaran Jaya, RT 04, RW 011. Mungkin Bapak bisa dijelaskan bagaimana kronologi ketika kecelakaan tersebut terjadi. Waktu itu saya pulang habis nagih salaran ya di Puri. Saya melihat ibu-ibu itu sekitar jam 8 lewat 10 menit. Itu enggak pagi. Jadi jalan itu agak licin. Nah pas itu udah ibu itu gonceng anaknya. Nah anaknya jatuh ke kiri, ibunya ke kanan. Karena jalan licin, nah tiba-tiba mobil ini maju lah. Saya nggak tahu mobilnya yang mana nih. Di antara banyak begini saya nggak tahu, lupa. Ya. Nah terjadi itu, nah pas begitu udah amuk masa lah terjadi nih. Warga yang marah besar kemudian turun ke jalan. Sejumlah sumber menyebut kesabaran warga habis karena bukan sekali atau dua kali laka lantas maut terjadi gara-gara truk-truk besar ini berseliweran di luar jam yang sudah ditetapkan peraturan bupati. Iring-iringan 19 truk itu kemudian dihentikan paksa warga hingga berujung ricuh dengan aksi pengrusakan dan pembakaran. Biasanya sih memang peristiwa itu tidak terjadi satu kali ya. Mungkin sebelumnya pernah terjadi juga beberapa peristiwa para pengguna jalan yang mengalami kecelakaan karena tertabrak truk gitu, sehingga ada semacam trauma bagi masyarakat terhadap truk ataupun termasuk para supir truk itu karena dianggap itu tidak hati-hati meskipun kita tidak tahu sebetulnya yang salah itu siapa. Itu yang pertama. Jadi ada aspek riwayat sebelumnya atau aspek historis, sangat mungkin pernah terjadi beberapa kali misalnya orang menjadi korban tertabrak truk. Kian tak terkontrol, masa tidak saja menggeruduk dan menjarah truk, tapi mulai menyerang petugas. Maka inilah detik-detik petugas kepolisian mendapat hujan batu hingga Wakapolres Tangerang Kota dilaporkan ikut jadi korban terluka terkena lemparan batu warga. Tak terbayangkan betapa mencekamnya kondisi 7 November kemarin di Jalan Selembaran. Saat tim insert investigasi melakukan penelusuran, bau gosong masih terasa begitu menyengat dari rongsokan truk yang sudah tidak berbentuk. Dan pemirsa, inilah penampakan truk yang dibakar oleh masyarakat yang mengamuk dan membabi buta. Ini berjarak sekitar 500 meter dari jajaran truk yang memang sudah dirusakkan oleh para warga, dan seperti inilah penampakannya bisa kita lihat pemirsa, masih ada bau-bau hangus juga di sini karena memang ini dibakar sangat parah ya. Ini ada banyak sekali kerusakan, mungkin setelah dihancurkan akhirnya dibakar. Bisa kita lihat juga di spot sebelah sini. Penampakan dari bannya sudah bentuknya sudah tidak karuan dan juga sudah hangus semuanya. Ya, aparatur kepolisian sedang diserang oleh warga. Lihat bang, ini masyarakat sudah tidak terbendung lagi, amarahnya tidak terbendung lagi. Ini hadiah untuk Anda, PJ Bupati, hadiah Anda untuk Dishub Kabupaten Tangerang yang sudah kami peringatkan berkali-kali. Kali begitu kali jadi mungkin warga juga brutal gitu Mbak. Tapi berarti sebelumnya memang sudah ada kejadian-kejadian seperti kecelakaan yang disebabkan oleh truk pengangkut tanah ini atau gimana Pak? Jadi ada sejenis kecelakaan model kayak di Kosambi, di Kampung Melayu, di Tanjung Pasir gitu ya, ada juga itu. Cuma dulu-dulunya itu nggak seperti kayak gini lah gitu. Ketika ada sebuah peristiwa yang membuat masyarakat itu merasa kecewa gitu ya, merasa menjadi korban dan
di situ ada sejumlah orang itu, atau boleh dikatakan itu massa, maka yang terjadi adalah apa yang disebut dengan collective behavior. Jadi orang melakukan sesuatu tanpa memikir akibat setelah melakukan sesuatu itu, bahwa dia misalnya atau mereka melakukan pelanggaran hukum sehingga akan bisa menimbulkan sanksi bagi mereka gitu. Apalagi kemudian mereka tidak hanya merusak tetapi menjarah gitu ya. Jadi ada sifat collective behavior dan sifat-sifat yang lain. Memang massa itu atau sekumpulan orang itu memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap rangsang dari luar. Nah, di sini rangsangnya adalah peristiwa tertabraknya anak kecil yang apalagi sampai tergilas gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa pengemudi truk ini kurang hati-hati gitu untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Tragedi 7 November kemarin seolah menjadi titik klimaks kekesalan warga. Selain merusak dan membakar, lensa kamera insert investigasi juga menangkap jelas bagaimana sejumlah partisi dan spare part truk raib dijarah massa. Seperti yang dilihat pemirsa, saat ini saya sudah berada di tempat kejadian di mana banyaknya truk dirusak dan juga dibakar oleh para warga yang mengamuk akibat kejadian tersebut. Dan seperti inilah pemirsa kondisi di tempat kejadian perkara, yaitu banyak sekali warga yang mengamuk akibat adanya kecelakaan dan membabi buta, merusak banyak sekali truk ataupun transformer yang sudah ada di sini, yaitu sebuah truk yang mengangkut tanah seperti ini. Bisa kita lihat di sini banyak sekali kerusakan yang terjadi mulai dari bagian depan hingga ke samping. Dan memang ternyata menurut keterangan dari warga, beberapa masyarakat ataupun orang-orang yang membuat keributan ini juga menjarah bagian-bagian dari mobil ini seperti di sebelah sini. Kita lihat di sini sudah tidak ada akinya dan juga bisa dilihat banyak sekali kerusakan yang terjadi. Mencegah selalu lebih baik daripada menanggulangi. Namun apa mau dikata, semua sudah terjadi. Memastikan tragedi yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari menjadi jihad besar yang harus dicanangkan semua pihak terkait. Pendisiplinan jam operasi kendaraan besar, serta tindakan hukum yang terukur bagi mereka yang anarkis mendesak untuk dilakukan. Kalau ini lewatnya kalau saya pikir ya, nggak diatur gitu. Jamnya, jadi ngeganggu orang yang pada kerja juga, bikin macet lah gitu ya. Jadi ntar timbulnya apa? Serempet, jebret gitu kan. Kita nggak mau seperti itu lagi. Tapi alhamdulillah kemarin udah diputuskan untuk 1 minggu ini mereka nggak beroperasi, nggak beroperasi. Cuma nanti ada sebuah portal di daerah Dadap, DO, itu yang megang kuncinya nanti siapa? Untuk mobil ini jalan, khusus malam, nggak siang. Kalau siang takutnya ntar ada begini lagi kan bahaya lagi.